Kita mulai aja lah ya. Udah siap? Ya, Pak. Ya, kita mulai dengan lafaz basmalah. Dan masing-masing silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita lanjutan masih listrik dinamis. Listrik dinamis ini cukup luas ya pembahasannya dan memang harus dihabiskan di beberapa pertemuan, mengingat pertemuan kita sangat singkat. Jadi anak-anak Bapak coba nanti soal-soal yang lalu-lalu itu dibahas, diulang-ulangi, jangan menganggap apa yang Bapak jelaskan cukup, itu nggak cukup kalau tanpa dilatih dan dipraktekkan di rumah. Ya. Nah, ini kita bahas hari ini, mudah-mudahan ini yang terakhir untuk listrik dinamis. Nanti selebihnya mungkin tinggal bahas soal dan latihan ya. Soalnya juga nanti di psikologi masing-masing guru akan mengadakan ulangan harian. Oke, ada beberapa hal ini agak panjang judulnya, tapi sebenarnya singkat nanti yang mau kita bahas, anak-anak Bapak. Yang pertama itu gaya listrik, gaya gerak listrik ya, GGL, atau biasanya kalau orang-orang itu kenal dengan istilah GGL. Hambatan dalam, nah ini beda dengan hambatan yang selama ini kita pelajari, tegangan jepit. Ya, ini Bapak petain gini dulu biar supaya tahu. Nah, tiga ini sering terjadi miskonsepsi di kalangan siswa di pengalaman Bapak mengajar ya setiap tahunnya. Siswa itu bingung menentukan mana tegangan jepit, mana hambatan dalam, mana yang gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu sama dengan beda potensial. Nah, itu dia. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Ya, semuanya jelas suara Bapak? Mau dicek dulu? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi apa sih indikator hari ini yang mau kita selesaikan? Ada 3 ya. Ini sebenarnya 1 dan 2 ini sekalian nanti Bapak sekaligus menyatu untuk menjelaskannya. Yang pertama menganalisis hambatan dalam dan menghitung gaya gerak listrik. Nanti sekaligus ini sebenarnya kalimatnya harusnya sekaligus mengaplikasikan tegangan jepit. Jadi tadi ada 3 istilah ya, hambatan dalam, gaya gerak listrik, tegangan jepit yang sering terjadi miskonsepsi. Nah, nanti mudah-mudahan kita clearkan di penjelasan hari ini. Lalu nanti kita mau mempelajari energi dan ya, bukan dana nih, dan daya listrik dalam rangkaian. Ini yang hari ini mau kita selesaikan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan kita lanjut untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, menganalisis tadi ya, gaya, tulisannya nampak? Nana? Nampak, Pak. Gaya gerak listrik, ya. Biasanya, kalau di buku-buku itu GGL ditulis. Nah, ini sama dengan beda potensial yang kemarin kita bahas. Atau tegangan yang selama ini kita gunakan istilahnya, ya. Lalu hambatan dalam, lalu tegangan jepit. Oke. Nah, 3 istilah ini kita gabung ya. Tadi indikatornya kita pisah, tapi ini kita gabung untuk mempermudah memahaminya. Misal ini Bapak buat ada baterai. Ya. Ini baterai ada, nah ini positif negatifnya di sini. Lalu kita hubungkan sama misalnya yang gampang aja ya. Nanti boleh coba di rumah. Hubungkan sama lampu. Ya. Lampunya bercahaya gitu ya. Hidup dia menyala karena ada arus yang mengalir. Nah, misalnya di baterai itu diketahui 9 volt. 9 volt. Nah, nanti
dengan menggunakan alat multimeter ya, coba, atau multitester atau voltmeter ya. Silakan ukur tegangan di lampu ini ya, silakan kita ukur nanti. Ya, cara ngukurnya seperti ini, diparalelkan saja. Yang tadinya harusnya 9 volt, ternyata di lampu tidak semuanya terbaca, atau mungkin bisa jadi yang terbaca hanya 8 volt misal. Artinya semua energi di sini, gaya gerak listrik di baterai, tidak semuanya digunakan oleh lampu. Ada yang hilang. Nah, penyebab hilangnya apa? Ya, penyebabnya itu ada hambatan dalam di baterai ini. Bahan baterai ini mengandung hambatan dalam. Ya, hambatan dalam. Sama kayak manusia, kalau manusia itu makan nasi, misalnya makanan yang masuk itu 100 kalori. Kita paling hanya bisa menggunakannya enggak 100 kalori, itu enggak semua. Paling hanya 80 atau 90, tergantung efisiensi bahan dan jenisnya gitu. Nah, ini baterai juga gitu. Bahan dan jenis baterai ini tidak semuanya bisa mempermudah aliran listrik di sini, tapi bisa juga menghambat. Itulah yang disebut dengan hambatan dalam. Jadi efisiensinya tidak semua ya bisa terpakai di sini. Nah, istilah itulah yang disebut, ya, kita gambarkan dengan simbol ya. Kalau di listrik cukup dengan simbol. Ini tadi GGL ya, dihubungkan dengan lampu. Lampu biasanya juga itu resistor ya, simbol gampangnya. Biar supaya kita nggak bingung. Oke. Nah, kalau GGL-nya tadi di sini 9 volt, tidak semua 9 volt ini terpakai. Ada yang namanya hambatan dalam. Ya, di sini misalnya kasusnya hambatan dalamnya 1 ohm. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, di sini misalnya kita buat 8 volt. Ya, tadi kita mengistilahkan lampu tadi menyala di sini sebesar 8 volt setelah kita ukur dengan alat ukur listrik yang namanya voltmeter. Nah, itu dia. Nah, dari 3 istilah ini mau kita tentukan nih, mana yang disebut gaya gerak listrik. Ternyata yang disebut gaya gerak listrik ini yang 9 volt. Ini GGL. Mana yang disebut dengan hambatan dalam? Nah, ini hambatan dalam. Si R ini hambatan dalam. Hambatan dalam yang ada di sumber listriknya atau di GGL-nya, yaitu di baterai contohnya nih. Sumber biasanya simbolnya R kecil. Mana tegangan jepit? Nah, ini 8 volt adalah tegangan jepit. Nah, jadi harus paham dulu mana yang dikatakan tegangan jepit, mana yang dikatakan hambatan dalam, mana yang dikatakan GGL. Ya. Tapi totalnya harus tetap 9 kalau berdasarkan hukum Kirchhoff kemarin. Ya. Maka satu loop ini harus 0 kembali kan, berarti totalnya harus 9 di sini, kembali ke awal lagi gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan 3 hal ini tadi yang sering jadi miskonsepsi di kalangan siswa ya. Nah, kita ambil contoh soal. Soalnya sering seperti ini. Ini ada baterai ya. Baterai, ada resistor. Ya, kita buat aja resistornya misalnya 3 ohm. Hambatan dalamnya, ini R besar, biar enak. Hambatan dalamnya 1 ohm. Sumber tegangan atau GGL kita ambil simbolnya gini, 7 volt misalnya. Atau 8 volt, biar cantik. 8 volt. Pertama, kita harus tahu arus total di dalam ini. Ya, ini misalnya terhubung ya. Ini saklar kita hubungkan. Nah, mengalirlah arusnya. Maka berdasarkan hukum Ohm kita bisa dapat arus sama dengan V per R. R-nya jangan lupa total dengan hambatan dalam karena dia terangkai seri. Maka kita bisa masukkan ya 8 volt per 3 ditambah hambatan dalam 1 ohm. Maka hasilnya 8 per 4. Maka arus yang mengalir 2 ampere. Nah, udah dapat arusnya kan? Biasanya dengan kita mencari arus ini, nanti yang ditanya itu gini, berapa tegangan jepit?
Nah, siswa sering salah, dia jawab 8 volt. Padahal bukan tegangan ini yang ditanya, ini GGL ya. Tegangan jepitnya berapa? Ya kita kan udah tahu arusnya. Nah, arusnya lewat R2 atau R besar ini kan. Di sini ada arus. Tadi arusnya kita udah dapat 2 ampere. 2 ampere. Nah, inilah yang disebut tegangan jepit ya. Tegangan jepit berarti dari sini berapa? Kita misalkan V ya, tegangan jepitnya V berarti I kali R. Kita buat aja J, ada jepit ya, biar paham. Maka hasilnya 2 dikali 3, hasilnya 6 ohm. Artinya, dari sumber 8 volt, yang bisa digunakan itu hanya 6 volt ini, bukan ohm ya. 6 volt. Hanya 6 volt. 2 voltnya kemana? Ya dihabiskan baterai itu sendiri, nggak terpendam di dalam ini. Ya, ini namanya efisiensi. Sama kalau kita nonton televisi, ya, televisi kita tonton, ini ada gambar orang kan, yang kita nikmati di televisi itu hanya gambar ya, visual, dan suara ya. Tapi faktanya televisi ini apa? Menghasilkan panas. Betul ya, ada panasnya. Panasnya kita gunakan nggak? Enggak. Nah, terbuang sia-sia di dalam hambatan TV ini. Padahal yang kita butuhkan hanya kita melihat gambar visual ya, dan kita hanya menikmati suara. Tapi panasnya ada, dan panasnya ini kita bayar ke PLN. Gitu. Itulah yang namanya efisiensi. Jadi misalnya yang kita gunakan di sini hanya 80%, ini yang kita nikmati, betul-betul kita nikmati dengan menontonnya. Tapi di sini 20% nggak kita nikmati, tetap kita bayar 100% totalnya. Ini tetap kita bayar ke PLN gitu. Nah, inilah yang dimaksud dari 3 konsep ini tadi, tegangan jepit, hambatan dalam, sama GGL ya. Yang kita bayar GGL-nya ke PLN. Jadi kalau di rumah kita itu kan ada saklar di luar rumah biasanya atau di dekat-dekat pintu ya. Nah, itu GGL-nya dari PLN. Yang kita bayar itu, tapi yang kita gunakan bisa jadi lebih sedikit dari yang kita bayar. Karena adanya pemborosan-pemborosan di setiap alat listrik. Makanya penting, perlu dilakukan terus penelitian sehingga kita menemukan bahan-bahan yang bisa mengurangi pembuangan energi listrik yang tak terpakai tadi. Misalnya bisa nggak kita ciptakan televisi yang kalau kita nonton 3 jam nggak panas-panas, dia dingin terus. Artinya nggak ada energi yang terbuang di panas. Gitu. Bisa nggak? Bisa kita rangkai itu. Nah, dengan melakukan riset-riset, kita akan menemukan bahan. Selama ini mungkin televisi itu dari plastik ya atau apa itu namanya. Mungkin gitu ya, tapi kita nanti mungkin anak-anak Bapak kuliah di ITB atau di mana nanti melakukan riset, akhirnya menemukan ada bahan televisi yang nggak menimbulkan panas. Jadi nonton 5 jam nggak panas-panas gitu. Artinya betul-betul energi listrik untuk televisi itu hanya tergunakan untuk suara dan gambarnya saja gitu. Nah, itu luar biasa kalau bisa menemukan seperti itu. Kira-kira gitu ya untuk 3 konsep ini contoh soalnya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya contohnya gampangnya televisi, juga lampu ya. Kita kalau di rumah itu lampu, makanya jangan boros-boros, kalau udah agak terang matikan lampu. Karena kita kalau menghidupkan lampu, apalagi lampunya masih lampu-lampu yang lama kan, yang kita nikmati kan hanya terangnya saja ya. Nah, ini misalnya lampu di atas rumah kita ya, di atap ya. Kita di bawah kan gitu. Yang kita nikmati kan kita hanya menikmati cahayanya saja untuk misalnya kita membaca atau melakukan aktivitas di malam hari gitu kan. Tapi coba sekali-sekali kalian pegang lampu ini, pasti panas. Artinya semua energi listrik yang masuk ke lampu tidak semuanya kita nikmati gitu. Padahal yang kita mau nikmati cuma cahayanya ya. Cahaya ini aja yang mau kita nikmati. Agar terang kita baca buku, kita bisa aktivitas misalnya memegang handphone dan segala macamnya itu hanya ini kan. Tapi faktanya kita juga harus membayar energi panasnya ke PLN. PLN nggak ada diskon-diskon yang panasnya nggak dihitung gitu, nggak ada. Semua yang masuk ke meteran listrik di rumah kita itu kita bayar, walaupun nggak kita gunakan semua ya. Itu makanya pentingnya kita menghemat listrik. Dan mudah-mudahan ketemu bahan, semakin dilakukan riset dan pengembangan, ketemu bahan lampu yang tidak menghasilkan panas terlalu banyak gitu ya. Begitu juga handphone dan seterusnya. Semua yang kita pakai, semuanya ada pemborosan di setiap alat listrik.
Sudah jelas untuk ini? Jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Itu kita untuk indikator pertama dan kedua ya, sekaligus itu Bapak jelaskan di materi ini. Ya, mudah-mudahan cukup memberikan penjelasan tentang itu ya. Berarti kita lanjut ke indikator yang ketiga yang belum kita bahas, itu adalah energi dan Daya listrik dalam rangkaian. daya listrik. Mudah-mudahan sudah pernah dengar ya, tapi kita coba. Kita juga perjelas ya. Energi dulu ya kita bahas. Biar supaya nyambung. Ternyata pelajaran kelas 10, kelas 11 yang lalu yang bicara tentang energi, ada energi apa aja yang kalian tahu coba? Energi kinetik ya. Ya, Sir. Astagfirullah. Nah, energi. Ntar, ini ada agak error nih alatnya. Oke, dah ya. Energi kinetik. Yang kalian tahu rumusnya apa? Setengah MV Mama kuadrat. Papa. Setengah MV kuadrat. Satuannya? MP kuadrat. Satuannya joule ya. Energi potensial, ini yang pernah kalian dengar semua nih. Potensial. Kalau kalian tahu rumusnya MGH. GH. Satuannya? Pak. Joule. Joule. Energi kalor ya, biasanya Q. Masih ingat nggak nih? MC Delta T. delta T ya kan? Satuannya tuh juga joule. Apalagi energi, apalagi yang kalian ingat? Usaha juga energi kan? Oke, sama dengan F kali S. F kali E. Satuannya juga Joule. joule. Nah, di listrik juga satuannya joule. Sama. Simbolnya juga kalau di listrik, energi listrik ya, kita perjelas ya. Energi listrik W. Nanti dihitung dengan V tegangan dikali arus dikali waktu ya. Ini Pak perjelas. Ini energi listrik, simbolnya W. Ini kita udah tahu tegangan atau beda potensial ya. Ini arus. Ini waktu. Satuannya juga sama ini. Satuannya joule. Sama. Artinya gini, kalau kita pakai konsep kekekalan energi ya, hukum kekekalan energi, bahwa energi itu apa? Energi tidak dapat dimusnahkan. Ya. Energi tidak dapat dimusnahkan. Hanya berubah bentuk. Ini pernah dengar ya? Jadi gini, energi listrik itu bisa kita rubah ke energi potensial, bisa kita rubah ke energi kinetik karena satuannya sama, joule semua nih. Ya. Bisa kita rubah ke energi kalor. Nah, tadi yang panas, contohnya televisi itu menghasilkan kalor. Bisa kita rubah ke usaha. Contohnya mobil berjalan itu kan menghasilkan usaha. Atau sebaliknya, dari energi potensial bisa juga dirubah ke listrik. Atau dari kinetik bisa dirubah ke listrik. Contoh potensial jadi listrik itu apa? Contohnya air terjun Sigura-gura. Itu kan dari ketinggian air dia manfaatkan untuk memutar turbin, akhirnya menghasilkan listrik. Nah, itu contoh. Jadi energi-energi ini bisa berubah-ubah dan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi hari ini kita fokus hanya membahas ini energi listriknya. Ingat aja fit ya. Vitamin singkat aja fit gitu ya. Ingat aja energi listrik fit. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut untuk penjelasannya. Energi listrik. Energi listrik ini tadi satuannya, rumusnya apa tadi? Fit ya. Rumus satuannya joule. Energi listrik ini terdiri tadi V tegangan, ya, satuannya volt. I arus atau kuat arus ampere. Lalu T
waktu. Ya, sekon. Artinya gini, kalau kita menggunakan listrik terlalu lama ya, maka energinya juga yang kita gunakan akan semakin banyak. Ya, kan kalau kita pakai listrik di rumah, misalnya nonton televisi 1 jam, sama nonton televisi 5 jam. Maka yang lebih mahal orang tua kita bayar listrik yang 5 jam itu. Karena semakin banyak yang kita gunakan. Juga alat-alatnya, alat-alat rumah tangga itu kan kita bisa lihat arusnya. Waktu kita beli, di kotaknya itu biasanya ada tulisan arusnya berapa ampere. Nah, itu juga pengaruh terhadap hematnya listrik yang kita gunakan. Ya, dilihat dari I-nya nih. Artinya semakin besar arus yang bisa diterima di alat listrik yang kita beli, misalnya kulkas, ya, AC, itu akan menggunakan energi listrik semakin besar. Nah, gitu ya. Ya. Tapi, ini tapi. Tadi kan satuannya joule ya. Kalau kita cerita dengan PLN, kalau kita isi token atau kita bayar listrik, nggak pernah itu PLN menggunakan satuan joule. Nah, nggak pernah. Dia menggunakan apa? Menggunakan yang namanya daya listrik untuk menghitung biaya listrik kita. Nah, daya listrik. Ini yang digunakan. Apa itu daya listrik? Simbolnya P. Bagaimana menghitungnya? Energi listrik per waktu yang digunakan. Nah, ini. Satuannya berarti kalau kita lihat, ini kan joule per sekon. Waktu kan T ya, sekon. Nah, kan terlalu repot kalau PLN bilang, Bapak menggunakan listrik joule per sekon sekian gitu. Nah, nggak pernah gitu. Jadi biasanya digunakan nama ilmuwan yang menemukan konsep ini, joule per sekon ini, namanya si Watt. Nah, Watt. Gitu. Jadi satuan joule per sekon disingkat dengan Watt. Gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan daya listrik. Oke, jelas untuk ini, Nak? Jelas, Pak. Sir. Yang kita bayar adalah satuan watt ini. Berapa watt yang kita pakai? Nah, nanti di alat listrik juga tertulis wattnya itu berapa. Nah, kalau kita urai ini, coba lihat. Energi listrik kan VT ya. VIT gitu. Ya, per waktu. Oke. Ya, fit. Tadi ada yang bunyi, ya bentar ya. Ini T-nya bisa kita coret ya. Maka daya listrik itu bisa kita lihat dari tegangan dan arus. Nah, biasanya kalau kita beli alat elektronika, nanti kalian boleh praktekin ini. Kalau nanti mau beli alat elektronika biar hemat listrik gimana? Biasanya di kotak-kotak alat itu tertulis berapa tegangan, berapa arus. Makin besar ini hitungannya, dikalikan, maka makin boros, banyak energi yang dipakai, banyak daya yang kita bayar ke PLN. Nah, ini cara mengukur, oh ini hemat. Misalnya kan mau beli kulkas, cari yang hemat, yang ininya rendah. Atau informasi di alatnya nggak ada, ini bisa kita rubah. Di alatnya nggak ada informasi tegangan, Pak. Di alatnya nggak ada informasi arus, ini bisa kita rubah. Berdasarkan hukum Ohm, ya. Misal tegangannya mau berubah, tegangan itu I kali R, ya kan? Ya, ini tegangannya kita rubah. Dikali I lagi kan? Oh, berarti daya itu bisa dilihat dari arus, iri ya. Nah, ya gampang ingatnya. Bisa juga dengan rumus iri. Atau kalau I-nya dikali I berarti I kuadrat ya. Boleh. I arus, R hambatan. Seandainya ketika kita beli alat elektronika tadi atau alat-alat rumah tangga tadi, di informasi kotak hanya arus dan hambatannya. Ya bisa kita analisis dengan ini. Iri ya, atau I kuadrat kali R. Pak, yang nggak ada arus, Pak. Tegangannya ada di kotak itu. Berarti yang kita ganti I-nya. Boleh kan? Berdasarkan hukum Ohm, I itu berarti apa? V per R. Ya, kita ganti nih. Berarti jadi apa nih? V kuadrat per R. Nah, bisa seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi bisa aja, nggak kaku kita menggunakan rumus harus V kali E, enggak. Jadi kita bisa menganalisis hemat atau tidaknya kita menggunakan alat listrik itu, contohnya televisi, kulkas, apalagi AC, magic jar, dan semuanya yang berhubungan dengan listrik, kita bisa analisis
semua satuannya ini, besaran-besaran yang dikasih tahu. Begitu. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa V kali I, bisa iri, atau kita ingat aja I kuadrat kali R, atau bisa juga dengan menghilangkan arusnya yaitu V kuadrat per R. Ada 3. Oke. Untuk mempersingkat, kita langsung contoh soal. Misalnya ada lampu, ya Bapak beli lampu di toko listrik. Iyalah, kalau lampu belinya di toko listrik, kan nggak mungkin di toko baju kan? Bisa aja kalau bajunya, toko bajunya juga menyediakan lampu listrik, bisa ya, biasanya ada. Tapi kalau di kota biasanya jarang. Kalau udah toko baju ya jual baju lampu listrik. Nggak mungkin juga ke toko kimia kan, belum tentu ada gitu ya. Atau ke toko apotek obat juga belum tentu ada. Jadi kalau beli lampu ya. Nah, pas Bapak beli lampu, Bapak lihat di kotaknya ada informasi V R gini biasanya, atau biasanya langsung tertulis gini 220 atau per gitu ya, atau apa tadi, misalnya 30 ohm. Nah, ini misal aja nih, atau 11 ohm, atau ya 30 aja lah ya. Berapa daya listrik yang akan kita gunakan di lampu ini? Nah, itu bisa kita hitung ya dengan hanya melihat informasi di kotak ini. Berarti kalau tadi kita kembali lagi ya, di kotak hanya dikasih tahu tegangan dengan hambatan. Berarti rumus yang mana kita gunakan dari 3 ini? Oh, yang ini kan, V kuadrat per R. Ya, itu kita gunakan. Oh, waktu beli kita hitung-hitung. Siapkan aja kalkulator di handphone kan, V kuadrat per R. Berarti nanti kita bisa hitung berapa daya listrik yang kita gunakan setiap menggunakan 1 jam lampu ini, gitu, berapa kita bayar gitu. Nah, udah selesai ya. Gitu ya. Kira-kira berapa itu kalau 22 dikuadratkan? Nah, kita coba ya. 22 kali 22 ya. 4. Maksudnya 4,84,0 ya per 30. Coret. Nah, kan udah gampang gitu ya. 484 dibagi 3. 1. Tinggal 1, 18, 6 ya kan. 4 bagi 3, 1, ya kira-kira segitulah ya. 1, berapa tuh? 1000 lah ya. 1,0100 sekian, kira-kira gitu ya, watt. Ini Bapak, angkanya Bapak sederhanakan aja supaya tidak terlalu memakan waktu lama. Kira-kira 1610 sekian watt yang kita bayar ke PLN. Gitu. Contoh soal yang kedua, misalnya ini Bapak beli televisi ya, atau radio, di kotaknya tertulis arusnya 4 ampere misalnya. Baru hambatan dalam di TV itu misalnya 3 ohm. Kira-kira berapa nanti per jamnya daya yang digunakan gitu. Ya lihat. Berarti kalau I dengan R yang kita gunakan ya, kita kembali lagi sini, I kuadrat R ya, ini yang kita gunakan. Maka kita bisa cari I kuadrat dikali R, hasilnya 4 kuadrat dikali 3, hasilnya 16 kali 3. Sama dengan 48 watt. Hemat ya, hemat. Nah, itulah cara kita untuk melihat hemat atau tidaknya di dalam listrik, yaitu dilihat dengan penggunaan daya listriknya yang ada di alat itu, di alat masing-masing televisi atau apapun itu yang berbentuk elektronik. Ya. Jadi ini untuk hari ini kita bahas ini saja. Ya, tadi sudah kita lihat indikatornya, kita kembali coba cek lagi. Kita sudah bahas hambatan dalam, gaya gerak listrik, dan tegangan jepit. Kita sudah bisa bedakan ini ya. Harus bisa membedakan ini. Mana yang ditanya tegangan jepit harus bisa jawab. Nah, ini tegangan jepit itu yang ininya. GGL itu sumbernya. Hambatan dalam yang ini. Terus kita juga bisa sudah menentukan mana energi listrik
dan mana menghitung daya yang kita bayar nanti dengan rumus ini. Ya, itu aja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Nanti rekamannya boleh diulang-ulang ya. Ya, semoga bisa menjadi bahan referensi untuk belajar di rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Terima Pak.